Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Hari ini saya berada di nasi kuning. Ya, kalau mau makan nasi kuning ini jadi teringat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana sejarahnya adanya nasi kuning ini. Saya masih ingat ketika dulu pindah ke Surabaya, merupakan suatu hal yang sulit buat kami. Tapi kami harus melangkah ke Surabaya karena rumah di Surabaya juga sudah lama ditinggal dan rusak, dan juga kita berpikir mungkin di Surabaya ada sebuah keadaan yang lebih bagus. Akhirnya pindah. Dan kita pindah, pengeluaran banyak, lalu pekerjaan yang lain juga uang masih terganjal. Lalu kita bingung hari-hari kita ngapain di rumah, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, dan kita nggak tahu apa yang diperbuat. Akhirnya kita berpikir, ya sudahlah, kita akan buka usaha. Tapi apa yang bisa? Dan uang juga pas-pasan, nggak cukup untuk memulai. Akhirnya kita coba yang bisa kita perbuat hanyalah nasi kuning. Jadi teringat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 dan selanjutnya, di sana dikatakan bahwa Elia diperintahkan untuk pergi ke Sidon, yaitu kepada janda Sarfat. Dan Elia diberi makan oleh janda Sarfat ini. Tapi harus mengerti bahwa janda Sarfat ini adalah pribadi yang hidupnya juga pas-pasan. Hidupnya tinggal terakhir saja, dikatakan segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Setelah masak, setelah itu udah mati. Nah, kehidupan kami pun juga kadang-kadang seringkali mengalami seperti itu. Keuangan yang pas-pasan, keadaan yang pas-pasan. Kalau kita memulai usaha, pemikirannya adalah apakah usaha ini jalan atau tidak. Dan kalau tidak jalan, justru keuangan yang lama akan terambil dan habis. Tapi ketika kami mau melangkah kita tahan dulu sampai berapa bulan, kemudian baru mau buka di sini, di daerah sini, tiba-tiba saya lihat ada juga orang jualan nasi kuning yang lain. Lalu mau jualan di daerah yang lain, ada orang jualan nasi kuning yang lain, sama-sama dari daerah yang sama. Akhirnya kita membatalkannya. Nah, ketika membatalkannya, berapa bulan kemudian kami balik. Dan ketika kami balik, ternyata di tempat yang sekarang ini dulu ada nasi kuning, sudah tutup. Lalu di daerah yang lainnya juga waktu itu kita mau berencana sewa juga tutup. Akhirnya itu merupakan pertanda daripada Tuhan bahwa mungkin Tuhan mengizinkan kami untuk buka di sini, tapi nggak ada tempat. Kami sudah janjian dengan orang di tempat yang lain. Paginya, siang rencana mau bayar, tiba-tiba siang istri saya ada janjian di tempat yang sekarang ini, dan kaget ternyata sewanya bagus harganya. Orang itu over dan dia kasih bonus beberapa bulan lagi, harganya disamakan dengan harga sewanya dia yang 2 tahun yang lalu. Itu pun juga keuangan kami masih belum cukup. Tapi dia berkata, nggak apa-apa Pak, 3 bulan kemudian bayar saja. Akhirnya kita menerima perjanjian tersebut dan kita melakukannya karena kita dikasih kesempatan selama 3 bulan. Jadi dalam kondisi di mana kita takut atau apapun juga, tapi kita mendengarkan bahwa Tuhan berkata dalam hati kita dan roh kita, jangan takut. Tuhan sepertinya memang menyuruh hal itu. Dan akhirnya dengan tanda demi tanda Tuhan tunjukkan, di sebelah yang nasi kuning dulu buka tutup, di jalan yang lain nasi kuning yang dulu buka tutup. Dan kemudian orang yang menyewakan di tempat ini juga memberikan bonus berapa bulan, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar berapa bulan kemudian. Dan akhirnya dibukanya tempat ini. Dan kami juga melangkah memang dengan harapan yang ya sudahlah, yang penting ada kegiatan. Kalau toh pembelinya ada apa enggak, kita nggak tahu karena kita pendatang yang baru, dan orang-orang lain yang lain buka juga orang yang sudah pengalaman, dan pendatang yang lama dan orang yang sudah lama bergerak dalam bidang ini. Tapi kita melangkah dan mengucap syukur sampai dengan hari ini. Penyertaan Tuhan ada dalam diri kami, pertolongan Tuhan ada dalam diri kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan itu betul-betul memberikan anugerah kepada kita demi anugerah demi anugerah. Kami punya rasa ketakutan, tetapi ketika di dalam roh kami ada sebuah dorongan, melangkah saja, melangkah saja. Tuhan memberikan tanda demi tanda. Kalau tanda diberikan pada janda Sarfat adalah ketika Elia berkata, jangan takut,
lakukanlah dulu untuk aku. Memang sulit, tetapi ketika orang itu melakukannya, sebenarnya nggak mau melakukannya, tapi mungkin Elia meneguhkan lagi, kalau kamu memberikan sesuatu kepadaku dulu, nanti minyak dan tepung itu nggak akan habis sampai pada masa di mana kondisi ekonomi pulih kembali. Nah, kita pun juga demikian, ketika kita melangkah di dalam Tuhan, kalau roh kita didorong, jangan takut, berarti itu merupakan signal yang bagus daripada kita. Tapi ketika kita melangkah tanpa Roh Kudus berbicara, seringkali kita juga salah dan jatuh, dan berkali-kali kita gagal. Dan mengucap syukur, biarlah kesaksian ini boleh memberikan ingatan kepada kita semuanya bahwa hidup ini adalah anugerah, dan dalam penyertaan Tuhan segala sesuatu yang mungkin terbatas, kalau kita letakkan dalam tangan Tuhan, segala sesuatu yang limit, segala sesuatu yang sangat terbatas, tapi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, apakah kita berani melangkah di dalamnya? Apakah kita mau diam-diam saja menjaga apa yang tersisa itu hanya untuk beberapa hari kemudian kita mati, atau kita melangkah? Itu merupakan sebuah hal yang sangat sulit. Tetapi kalau kita mendengar itu daripada Tuhan dan kita melangkah dengan baik-baik, maka Tuhan akan menolong dan kita akan melihat pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ini boleh menjadi berkat buat saudara, dan kami mengucap syukur karena melalui segala yang ada ini kami boleh terpelihara sampai dengan hari ini. Biarlah kondisi yang lainnya juga tetap kita percaya kepada Tuhan dan selalu menantikan Tuhan. Walaupun mungkin seringkali kita ini tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kurang dengar-dengaran, walaupun kami hati kami mengeras, tapi dengan situasi-situasi yang ada kami mulai belajar bahwa dalam banyak perkara tanpa Tuhan itu sulit. Dalam banyak hal tanpa Tuhan itu sulit, tapi kalau ada Tuhan, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simpel, kalau kita letakkan di dalam tangan Dia, Tuhan akan menolong kita semuanya. Hari ini makanannya adalah nasi kuning ikan, setelah melihat. Nah, ini juga ada pasangannya panada. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Bila saudara semua jangan putus asa. Kalau saudara mendengarkan Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada saudara apa yang harus saudara perbuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.